暮云擅离职守，你们两人会因此受到惩罚。风起云斩，一起上！Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya rencana busuk dari keluarga Lin dan keluarga Gu untuk membunuh Muyun dengan kedok gelombang binatang buas telah gagal karena kekuatan Muyun yang terlalu overpower untuk mengalahkan mereka. Setelah kejadian itu, apa yang akan dilakukan oleh kedua pengkhianat tadi? Apakah mereka akan mati? Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Setelah berhasil mengalahkan gelombang binatang, Muyun yang kelelahan dikhawatirkan oleh semua murid yang menanyakan apakah Muyun baik-baik saja dengan keadaannya. Muyun yang mendengar hal itu sontak saja marah dibuatnya karena gelombang binatang tingkat 9 dan tingkat 10 akan mendekat. Sedangkan para muridnya itu tak mendengar instruksi dari Muyun untuk mundur, sehingga Muyun pun menyuruh mereka mundur dalam medan perang karena ditakutkan mereka bisa mati. 难道你们想死？不想就赶紧撤退！ Instruksi dari Muyun untuk menyuruh para muridnya mundur didengar oleh dua bajingan Lin Bin dan Guming yang telah merencanakan dan mengarahkan semua gelombang binatang untuk menyerang Muyun. Mereka pun menyalahkan Muyun jika Muyun telah melanggar aturan karena menjadi pelopor untuk menyuruh prajurit mundur. Sontak saja hal itu membuat Muyun tertawa karena dua orang di depannya yang sudah merencanakan ini semua hanya bisa menyalahkan tanpa mau disalahkan. Sehingga Muyun pun mengatakan jika Lin Bin dan Guming hanya bisa omong kosong saja. Perkataan yang Muyun lontarkan kepada mereka berdua memicu amarah kedua keluarga itu, yang membuat pertarungan di antara mereka pun terjadi. Muyun擅离职守，我二人代替。你们想引动兽潮杀我暮云，只是不好意思，我命大，卑鄙小人，竟然也能说得如此，你们两人会因此受到惩罚。哼。 我来教训这两个狗仔！林千玉，带着莫阳几人压后，莫要让那些兽风起云斩！一起上！天斗地。 Selama pertarungan terjadi, Muyun dapat mengalahkan mereka karena kekuatan Muyun yang sangat mendominasi untuk melawan orang yang kekuatannya jauh di atas Muyun. Guming yang terkena serangan di tangannya meminta belas kasihan kepada Muyun karena jika dirinya mati, maka keluarga Gu akan mencarinya. Karena tak ingin membunuh, Muyun pun memberikan sisanya kepada Mu Pengsin, sang adik dari Muyun. Mu Pengsin yang dendam terhadap Guming karena telah kehilangan sahabatnya, sontak saja dia langsung membunuh Guming tanpa kasihan dengan perkataan nyawa dibalas nyawa. 我没说要杀你，只是让你偿还。沐风行，过来。暮云，我是顾家之。他的手臂交给你一条，别人已经想着怎么害我了。他们3个人的命倒是有些懦弱。
Sementara itu, kedua patriark dari keluarga Gu dan Lin yang bernama Lin Yu dan Gu Qihen hanya bisa menyaksikan salah satu keluarganya dibantai oleh Mu Yun. Karena mereka pun berpikir sama, yang kuat akan mendominasi dan yang lemah akan terintimidasi. Dengan kematian Lin Bin dan Gu Ming, maka tidak ada lagi penghalang atau saingan untuk mereka dalam penobatan patriark di keluarganya masing-masing. 只知道与我争夺少族长之位。玉，你可是龙榜第4呀，你不上去拦一手？死了。 Lin Bin yang ingin kabur tak dibiarkan begitu saja oleh Mu Yun, sehingga serangan yang dilakukan oleh Lin Bin berputar arah menjadi bumerang untuk melukai dirinya sendiri. Lin Bin yang sudah terkapar tak berdaya memohon-mohon untuk tidak membunuhnya, namun serangan dari praktisi yang memiliki kekuatan psikislah yang membunuhnya. 你家未来的家主，你要什么，我都给你。 Tak lama dari itu, kakak dari kedua keluarga itu pun muncul dan memfitnah Mu Yun jika dia telah membunuh mereka dengan sangat kejam. Mu Yun yang memiliki murid dari keluarga Lin dan Gu pun sangat mudah untuk mematahkan tuduhan mereka. Mu Yun pun mengatakan jika Gu Ming dibunuh oleh Mu Pengxin dan Lin Bin telah dibunuh oleh orang yang memiliki kekuatan psikis dan para muridnya yang akan menjadi saksi. Jengkel dengan omongan Mu Yun, api amarah pun tak terkendali. Lin Yue, 东西可以乱吃，你将我林家子弟林斌杀了，该如何？不知被哪位通神境修炼出灵魂。这古明，我只是断他一臂。懒得和你废话。你们不信？喏，这里。有资格没资格，抓了你！ Saat akan menyerangnya, tiba-tiba Zanlong pun datang dan melerai keadaan di antara mereka. Apa iya yang membunuh Lin Bin itu Zanlong? Karena salah satu praktisi ranah dewa yang memiliki kekuatan psikis itu ya Zanlong. Makin seru nih. Dengan hadirnya Zanlong, Lin Yu mengadukan kelakuan Mu Yun kepadanya jika Mu Yun telah membunuh dua adik mereka. Namun sayangnya, Zanlong sama sekali tak menggubris ocehan mereka, sehingga mereka pun kesal dibuatnya. Dan api amarah untuk menyerang pun membara, tapi dengan mudah Zanlong dapat menangkisnya. 我是穆家少族长，一口一个。 找死！抓去审讯，我林家威严何在？你通神境，滚！ Mengetahui Zanlong tak bisa diremehkan, mereka pun pergi untuk mencari seseorang yang kuat dalam mendominasi pertarungan, dan orang itu berada di dalam sekte bayangan darah hijau. 这里是雷锋院负责的地界，林玉、顾之恒。 多谢。有他在，我们是不可能抓。你刚才一言不发，走，还是需要交给家族那些老狐狸处理。 Xin pun berpindah di kediaman sekte bayang. Di sana wakil ketua yang bernama Lu Kui diberitahukan jika dua keluarga besar di Tianyun ingin menemuinya. Salah satu prajuritnya pun mengatakan jika sekte darah bayang sendiri sudah mengakibatkan adanya gelombang binatang buas yang hadir di Akademi Leifeng. Dan sekte ini juga sedang berusaha untuk mencapai kembali masa jayanya. Karena sekarang sekte bayang sendiri tak mempunyai tempat yang aman untuk tinggal. Hanya bisa bersembunyi selama ratusan tahun di reruntuhan Kekaisaran Qin. Demi rencana busuknya yang telah dibuat, yaitu untuk menghapus 5 keluarga besar yang ada di kota Nanyun ini. Salah satu cara untuk meruntuhkan mereka yaitu harus bekerja sama dan mengetahui kelemahan dari masing-masing keluarga. 没错，我们绿影血宗蛰伏100年，现如今，宗主在天云，干脆直接将5大家族剿灭，定能恢复我绿影血宗万年，掀起一阵血雨腥风。是。 Tak lama dari itu, Lin Yu dan Gu Qihen pun datang. Dia pun langsung mengatakan jika telah hadir satu keluarga dengan bangkitnya kejayaan yang cepat. Ya, itu adalah keluargamu sekaligus dengan hadirnya Mu Yun, sang patriark muda yang ditakuti oleh para patriark lain di kota Nanyun. Sehingga mereka pun menyusun rencana rahasia untuk menaklukkan mereka. 所以此次，我们可以先抓住这个少族。穆家现如今有一位少族长，奸诈。 原本只需要解决穆青羽便可。那2位的意思是，
Sementara itu Mu Xingyu yang sedang bermeditasi teringatkan oleh masa lalunya yang kelam yang telah direndahkan oleh ayah dari istrinya dulu. Karena di benua Tianyun, sosok keluarga Mu di mata keluarga Yun bukan apa-apa. Ingatan pedih itu sontak saja membuat sang patriark kesal. Ditambah gelombang binatang buas telah mengepung Akademi Lei Feng. Namun tak ada satupun akademi lain yang datang untuk menolongnya. Hanya ingin melihat Akademi Lei Feng hancur. Geram dengan hal ini, Mu Xingyu langsung memerintahkan penjaga keluarga Mu dan akademi itu untuk berperang di jalan yang berdarah. 传我命令，穆家护卫以及土院，因为雷锋院并不属于任何一大位置，杀也要杀出一条血来。